Hai, selamat datang di Camelia Tarot. Selamat datang di edisi zodiak untuk bulan Mei tahun 2023. Dan kita sudah sampai di Cancer. Hai Cancer, ini adalah readingan general untuk kamu yang punya unsur Cancer dalam berchart kalian, Sun, Moon, Rising, Venus, dan unsur lainnya. Kita ambil positifnya saja dan buang negatifnya agar kita selalu bisa menarik hal-hal baik dalam kehidupan kita. Bagi kalian di sini yang berminat untuk private reading, pembacaan hanya energi kalian saja, silahkan book personal reading. Nomornya ada di description box. Oke, kita mulai. Cancer, Unbound. Wow, tadi kan aku random ya guys, gini acak gitu ya. Ini pas ngeliat ini sekarang ini keluar. Wah, berarti ada sign dari universe untuk kalian di kartu general ini. Oke, jadi di sini ada releasing soul patterns, contract and past life unbound. Oke, melepaskan pola jiwa kamu. Oke, jadi di sini untuk Cancer, jadi kalau aku bisa lihat ya, ini mirip-mirip Pisces. Jadi kalian di sini unbound itu berarti seperti kalau tadi Pisces itu leap ya dia. Seperti orang lepas, ini juga ya kayak orang melayang gitu istilahnya. Melayang ini dalam artian adalah jiwa lama kalian yang dimana di sana berisi oleh kenangan yang pahit, hal-hal yang buruk. Jadi dilepaskan. Selama perjalanan kalian di tahun 2023 ini mungkin banyak melewati rasa sakit, rasa rasa duka gitu, yang dimana kalian ngerasa terikat banget di situ ya. Bahkan hingga saat ini di bulan Mei sudah saatnya kalian berani untuk say no ya. Jadi berani untuk mengatakan tidak terhadap hal-hal yang mengikat kalian, yang ingin mengikat kalian ya, secara jiwa, secara kontrak, yang dimana kalian sebenarnya nggak srek untuk ke situ ya. Jadi perhatikan sinyal tubuh kamu, perhatikan perasaan kamu. Jadi kalau misalkan kita ngerasa kayaknya perasaan aku nggak enak, jangan dipaksa ya, bisa saja itu sinyal dari alam semesta. Oke, next kita ke Angels Oracle. Oke. Di sini ada yes, if you believe, reconsider, dan wait. Ya, jadi di sini kalau aku bisa lihat ya, ada wait, menunggu. Ya, kita dalam dunia ini bisa berafirmasi, bisa menarik atau attract hal yang baik, bisa melakukan hal yang baik, namun untuk hasil dari kerja kita, hasil dari buah baik yang kita tanam, itu tidak bisa kita tentukan. Jadi kita tidak bisa ya memesan makanan, misalkan contohnya ya, memesan makanan, kemudian kita datangnya pengen saat itu juga, tentunya tidak bisa. Pasti ada proses, kan seperti itu. Nah, sama seperti kamu, ketika kamu menginginkan suatu hal, kamu berafirmasi, kamu mengupayakan segala hal untuk bisa mencapai itu, kemudian untuk hasilnya kamu tidak bisa pastikan datangnya kapan, kayak gitu. Mungkin kamu minta waktu misalkan 5 menit kayak gitu untuk makanan yang kamu pesen itu harus datang. Ya, mereka tidak bisa menjamin hal tersebut. Pasti datang, tapi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Sama seperti kehidupan. Kalau kamu berafirmasi terhadap satu hal yang positif, kamu ingin datang seminggu lagi misalkan, kalau bisa sebulan lagi, kalau bisa 2 minggu lagi, kita nggak bisa request. Tapi kita bisa berafirmasi, kita bisa ya sambil menunggu, sambil menarik hal yang lain. Seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kapan itu datang ya, kapan abundance atau rezeki itu datang ya. Rezeki itu datang dikala alam semesta melihat kita sudah siap. Jadi alam yang menilai, bukan diri kita. Alam yang memberikan, bukan kita yang merequest atau kita yang meminta. Seperti itu. Ada yes,
Ya, kamu punya pertanyaan apa sekarang dalam hati kamu yang betul-betul ingin kamu tanyakan, ingin kamu terjawab ya? Mungkin selama ini kamu ngerasanya kapan berakhir, kapan, atau ya atau enggak sih, jawabannya ya atau enggak, jawabannya mungkin adalah iya. Baik dalam hubungan, pekerjaan, ya, keluarga, dan lain sebagainya. Reconsider, mempertimbangkan kembali keputusan yang telah kamu ambil, apakah itu sudah paling rasional. If you believe, kalau kamu percaya. Jadi, kalau kamu percaya, kebaikan itu bakal datang, rezeki itu bakal datang, hal yang kamu mungkin berpikir itu tidak akan datang ke kamu, kalau kamu yakin ya dia bakal datang. Tergantung tarikan energi kamu. Mungkin tidak datang sesuai dengan ekspektasi kamu, tapi diberikan dalam wujud yang lain, yang lebih baik, atau yang sama tapi dalam wujud yang lain. Oke, jadi alam semesta ini mewujudkan impian kita itu sangat beragam ya jenisnya, teman-teman. Oke, ada have faith in your dreams, take time to breathe out, dan ada don't let past hold you back. Jadi jangan biarkan masa lalu menggenggam kamu. Ya, ini bukan lip unbound. Jadi jangan biarkan jiwa kamu ini itu diikat atau terikat oleh suatu hal yang menyiksa kamu dan tidak sesuai dengan passion kamu, sehingga hari-hari kamu itu kamu jalani dengan tidak semangat, suram kayak gitu ya. Take time to breathe out. Ada waktunya untuk kamu. Nah, ini kebalikan dari Pisces. Kalau Pisces tadi dia lebih ke udah saatnya ini stop untuk berleha-leha, sudah waktunya untuk action. Kalau kamu lebih ke take time to breathe out. Ya, jadi mungkin kamu udah burn out banget ya teman-teman di sini di beberapa bulan ini. Have faith in your dreams. Jadi kalau kamu punya mimpi, pastikan apakah kamu betul-betul mau dengan ini. Jadi jikalau tidak, jangan fokus terus ke sini karena kamu masih punya banyak hal yang perlu kamu capai. Kalau hanya fokus ke satu titik saja, tentunya yang lain akan terbengkalai. Oke, sekarang kita ke wisdom. Iya, di sini ada deep knowing ya. Jangan pernah menolak informasi, ya. Jangan pernah menolak pendapat yang diberikan oleh orang lain, tetapi pendapat itu hanya kamu gunakan untuk kamu jadikan pertimbangan, untuk kamu bahan kamu untuk menyelidiki suatu kebenaran, untuk memastikan atau meyakinkan diri kamu. Bukan berarti jawaban itu bulat-bulat harus kamu ambil, tidak harus kamu olah dan pilah ya sebelum kamu ambil kesimpulan. Oke. Come to the edge and building block ya, membangun benteng atau membangun tembok antara kamu dengan orang lain agar yang toksik ini tidak masuk pengaruhnya ke dalam pikiran kamu. Come to the edge ya, jadi kamu itu hidup penuh tantangan sebenarnya begitu ya, penuh perjuangan daripada yang lain kayak gitu. Perjuangannya itu betul-betul lebih daripada yang lain, tapi hasil yang didapat pun bakal lebih juga nanti, asalkan kamu yakin dan kuncinya selalu rasa bersyukur terhadap hal-hal kecil yang kamu dapat, yang kamu punya. Karena dengan rasa syukur itu menjadikan hal yang kecil itu menjadi terasa besar manfaatnya ya. Jadi syukur itu sangat ajaib teman-teman. Make the effort untuk romance kalian ya, kita akan lihat separation. Ya di sini bisa juga codependency. Wah, sepertinya di bulan Mei ini banyak sekali dari kalian yang percintaannya ya, dari semua zodiak, dari beberapa waktu lalu aku baca ini semuanya sepertinya sedang ada banyak yang mengalami problem. Tapi bagi kalian yang tidak, bersyukurlah kalian istimewa ya, kalian mendapatkan golden ticket ya untuk hubungan kalian bisa tetap baik-baik aja. Karena aku lihat di sini banyak yang tergoncang ya hubungannya dari semua zodiak yang aku lihat. Ada codependency, addiction are affecting your romantic life ya. Jadi ada beberapa dari kalian yang lagi PDKT nih, lagi pendekatannya lagi intens ini ya. Ya, bagus dipertahankan. Kemudian ada make the effort. Jadi kalau kalian interesting dengan seseorang, pastikan kalian betul-betul ngerasa istilahnya ya, yakin sama orang ini, dan juga jangan gengsi. Jadi
bukan berarti kalian harus merendah, tidak ya, tapi kalau memang kalian interesting ya kalian tunjukkan begitu kalau kalian memang interest, tapi jangan sampai membuat kalian itu terlihat betul-betul ngebet banget kayak gitu ya. Jadi tetap aja kita punya value, tapi juga kita jangan menjadi seseorang yang seperti menolak padahal mau begitu. Itu juga tidak bagus ya, lama-lama orang juga bosen kayak gitu akhirnya. Yang awalnya semangat untuk ngajar lama-lama jadi bosen. Passion. Aku ngerasa di sini beberapa di antara kalian ya ada perpisahan di sini, makanya jiwa yang terlepas, unbound, melepaskan ikatan. Jadi beberapa di antara kalian mungkin hubungannya sudah tidak sehat ya, sudah tidak layak ya, sebaiknya bagaimana? Kalau memang jalan terbaik adalah berpisah ya berpisah, kalau perbaikan ya berbaikan gitu ya. Oke, next kita akan ke Black Oracle. Oke, di sini ada sunglasses ya. Di sini aku lihat yang PDKT atau mungkin yang belum membuat pergerakan, dia lagi watching you di sini, lagi stalking kamu. Ada lighting, ada suatu momen yang dimana itu buat kamu shock banget. Ada dua hal, ada wedding dan ada separation. Ini dua jalur yang berbeda, atau bisa jadi satu ya ceritanya. Jadi kemungkinan ada, ini kan ada suatu momen yang dimana buat kamu akhirnya tersadar ya, atau melek akhirnya terhadap fakta yang terjadi bahwa memang pasangan kamu ini mencintai kamu atau sebaliknya, kayak gitu. Atau bisa juga di sini sebagai wujud bertransformasi dalam hubungan, transformasinya ke arah wedding, atau mungkin ada yang memutuskan untuk union, married ya. Di sini ya ada union, soul connection ya, eternal love ya, ada yang bersatu, dan sebaliknya ada yang berpisah. Sadness, missing you, thinking about you, and yearning. Tapi bagi kalian di sini yang memang masih menginginkan hubungan kalian berlanjut, kita berdoa sampai di tahap ini. Tapi bagi kalian yang sudah merasa hubungannya tidak sehat lagi buat kalian, ya ini tidak ada salahnya ya, karena kita tidak mungkin juga kekal di dunia ini. Jadi semuanya tidak ada yang kekal teman-teman. Jadi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan ya alangkah baiknya bagaimana, jangan dipaksa ya, nanti menjadi toksik. Atau bisa juga di sini yang sudah berpisah kembali lagi, atau yang sudah bersama akhirnya berpisah, bisa seperti itu skenarionya. Oke, sekarang dari tarot kita akan lihat Cancer Mei 2023. Oke, bottom of the deck-nya King of Pentacles. Oke, di sini ada Eight of Cups, ada Seven of Cups, ada Knight of Pentacles, ada King of Wands, ada The Empress, ada The High Priestess. So, kalau aku bisa lihat di sini dari kartunya, ya, oke, aku ngerasa di sini kamu masih punya banyak impian ya yang harus kamu capai. Tugas kamu sangat banyak di bulan Mei, ada banyak challenge, tapi take a break, ambil istirahat dulu ya, untuk merencanakan kamu ini maunya ngambil apa, maunya melepaskan yang apa, mau mempertahankan yang apa, orang seperti apa yang pengen kamu tetap pertahankan, orang seperti apa yang pengen kamu bangun pondasi atau building blocks ya. Pondasi di sini adalah untuk membatasi jarak kamu dengan dia, agar energi dia yang mempengaruhi kamu secara negatif itu tidak masuk ke kamu, kayak gitu ya. Aku lihat di sini ada tawaran pekerjaan, mungkin bagi kalian yang belum bekerja, adanya kemelimpahan secara materi, atau mungkin tabungan kalian di sini tanpa kalian sadari banyak ya, karena kalian bisa mengatur keuangan dengan baik. Aku lihat di sini juga kalian terencana, kalian punya satu rencana atau dua rencana besar untuk mengubah hidup kalian. Aku lihat di sini juga dari pengalaman kalian ada The High Priestess ya, yang dimana di sini ada seseorang yang memberikan bantuan ke kalian secara moral, secara batin, atau bisa juga diri kalian sendiri yang menginspirasi orang lain pada akhirnya. Dan di Empress ya, kesuburan, subur secara materi, subur secara batin ya, kebahagiaan yang mutlak dari dalam hati. Oke, aku ngerasa Cancer ini adalah readingan untuk kalian. Semoga ini bisa membantu kalian. Aku harap
kalian bisa mengerti ya maknanya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, atau subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya butuh reading dengan aku. Kalau kalian mau private reading, hanya pembacaan energi kalian saja, silahkan book personal reading. Nomornya ada di description box. Oke, see you next reading. Bye-bye Cancer. Have a nice day.